Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pemahaman Masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Alika Tasya Devana. Yang kedua, Andi Anissa Nurul Chatima. Yang ketiga, Azatil Isma. Yang keempat, Fatmawati. Dan yang kelima, Marlin. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian UU ITE yang akan dibawakan oleh Andi Anissa. Kepada saudari saya persilahkan. Yang pertama yaitu pengertian UU IT, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT adalah perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasi. Next. Baik, materi kedua akan dibawakan oleh Azatil Isma, yaitu undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang pertama, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada pasal 3 ayat 5 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP. Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, memperkuat peran pemerintah dalam perlindungan dari gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten alias hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang terbagi atas dua hal. Yang keenam, menurunkan ancaman pidana. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu kasus-kasus UU ITE serta pasal yang dilanggar, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang pertama, pelanggaran hak cipta pasal 34 Undang-Undang ITE tahun 2008. Yang kedua, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ketiga, ujaran kebencian yang melanggar pasal 28 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Selanjutnya yaitu muatan perjudian yang melanggar pasal 27 ayat 2 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya yaitu berita bohong yang melanggar pasal 28 ayat 1 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang terakhir yaitu hacking melanggar pasal 30 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengaman seperti cracking, hacking, dan illegal access. Itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu materi mengenai pasal 27 dan 28 yang akan dibawakan oleh Marlin. Kepada saudari saya persilakan. Jadi, isi pasal 27 dan pasal 28 terkait Undang-Undang ITE. Pasal 27 yang pertama,
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang keempat, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal yang ke-28, yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan sara. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Fatmawati yang berjudul Pemahaman Masyarakat terhadap UU ITE. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemahaman masyarakat terhadap UU ITE. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang UU ITE terlihat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kepanjangan dari UU ITE. Sebagian besar masyarakat tidak memahami UU ITE karena cakupannya yang sangat luas. Yang kedua, sikap masyarakat terhadap UU ITE. Sebagian besar masyarakat menerima seluruh bagian dari UU ITE. Sebagian menyatakan hanya menerima pasal-pasal tertentu saja. Dan masih ada yang tidak menerima berlakunya UU ITE. Yang ketiga, motivasi masyarakat terhadap UU ITE. Untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh UU ITE. Senang berinternet sehingga merasa perlu mengetahuinya. Hal ini karena tuntutan zaman di era reformasi ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.